Akhirnya chapter 146 Jujutsu Kaisen sudah rilis. Pada chapter kali ini mengulas kembali mengenai aturan dari game kematian yang dibuat oleh Brain atau dengan nama asli Kenjaku. Kemudian mengenai pemain yang akan masuk di dalam permainan kematian tersebut juga dimunculkan. Selain itu, pada chapter kali ini juga menampilkan kembali karakter lama yang namanya sering disebut, yaitu Hakari. Seperti apakah dia sekarang? Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap Jujutsu Kaisen chapter 146. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Teknik penghapus kutukan. Setelah sebelumnya di chapter 145, dibahas mengenai orang yang bisa menggunakan teknik penghapusan kutukan. Kali ini dijelaskan lebih rinci mengenai di mana lokasinya berada. Prison Realm kedua atau The Back dapat dibuka dengan teknik kutukan milik sang malaikat Kurusuhana ini. Dikatakan oleh Tengen, Kurusuhana berada di kelompok bagian timur Tokyo pada permainan kematian. Karena di sini Kurusuhana juga merupakan seorang player. Dan pada permainan kematian sendiri ada 10 titik di mana permainan kematian tersebut akan berjalan di seluruh Jepang. Namun pada Jepang daerah Hokkaido tidak ikut menjadi salah satu titik permainan karena di sana terdapat penghalang yang didapat dari SMA Jujutsu. Dan permainan ini dikatakan akan berjalan hingga 2 bulan lamanya. 2 bulan pada cerita bisa-bisa akan menjadi 2 tahun lamanya di dunia nyata dan sampai tamatnya Jujutsu Kaisen. Seperti yang dikatakan Akutami GG bahwa Jujutsu akan berakhir pada 2-3 tahun lagi. Kemungkinan cerita permainan ini akan menjadi arc terakhir sangat tinggi. Kemudian di chapter ini dijelaskan lagi mengenai aturan-aturan permainan kematian. Dari waktu player yang harus masuk ke dalam tempat permainan adalah tinggal 10 hari dan 15 jam lagi. Jika Sumiki Fushiguro, kakak dari Megumi, tidak mengikuti permainan ini, maka kekuatan kutukannya akan dihapus paksa dan akan mengakibatkan kematian. Di sini penghapusan kutukan bukan dengan cara normal. Dan dikatakan oleh Shoko bahwa penghapusan kutukan ini tidak menggunakan Muiten Pen milik Mahito dan lebih berhubungan dengan efek paksaan kepada otak tiap player. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kekuatan dari Kenjaku, karena saat ini masih belum pasti mengenai kekuatan lain yang dimiliki oleh Kenjaku. Lalu bagaimana dengan player yang tidak memiliki teknik kutukan seperti Maki? Maki mengira itu tidak akan berefek pada dirinya. Namun bisa saja tetap ada efek tersembunyi. Kemudian untuk panda, karena di sini efeknya berada pada otak, apakah panda punya otak? Lanjut ke cerita, yaitu mengenai penambahan aturan jika sudah mendapat 100 poin. Aturan yang akan ditambahkan menurut Master Tengen akan disampaikan kepada Kogane, makhluk kecil dengan bentuk seperti lebah, walaupun namanya adalah Kogane yang juga berarti sejenis kumbang. Walaupun Kogane ini belum pasti Game Master sebenarnya, dan sepertinya hanya penjaga saja. Selanjutnya adalah aturan yang mengerikan. Dalam 19 hari, player harus bisa menambah poin. Dalam artian, player harus bisa membunuh player lain untuk mendapatkan poin. Itulah aturan-aturan yang dijelaskan lebih rinci pada chapter kali ini. Lalu dengan tim penjaga Master Tengen yang sudah dibentuk di chapter sebelumnya, yaitu Choso dan Yuki, Maki Zenin berencana akan kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan alat kutukan. Dan di sini dikatakan Fushiguro Megumi sudah menjadi kepala keluarga Zenin. Jika kalian lihat pada chapter 138, kita sudah mengetahui bahwa pemimpin klan Zenin akan diberikan kepada Naoya, tetapi jika Gojo mati atau tidak terdeteksi karena suatu alasan, dan dengan persetujuan tertulis dari Toji Fushiguro, ayah dari Megumi, bahwa Fushiguro Megumi akan diterima di klan Zenin. Dan tentu saja karena Gojo dalam keadaan disegel dan memang tidak diketahui keberadaannya, membuat Megumi bisa masuk ke klan Zenin dan bisa menjadi pemimpinnya untuk saat ini. Alasan detail mengenai Megumi yang menjadi pemimpin Zenin masih belum dijelaskan oleh Megumi. Untuk Yuta Okkotsu, dia akan pergi sendirian untuk mencari informasi sebelum ikut masuk ke dalam permainan kematian. Namun Yuta dan Yuji bingung karena jika mereka berpisah dan Sukuna mengendalikan tubuh Yuji, tidak ada yang bisa menghentikan Sukuna.
dan bisa-bisa Megumi dalam bahaya. Namun Megumi tidak memperdulikan hal tersebut dan memang Sukuna tidak ada rencana membunuh Megumi untuk saat ini. Untuk Yuji dan Megumi, mereka akan mencari murid SMA Jujutsu tahun ketiga Hakari Kinji yang sudah lama diskors. Hakari Kinji merupakan anak tahun ketiga yang dikatakan oleh Gojo Sensei bisa menandingi dirinya di masa depan nanti selain Yuta Okkotsu. Yuji yang tidak tahu mengenai kekuatan Hakari menanyakan kepada Maki apakah Hakari sangat kuat, dan jawabannya diberikan oleh Yuta. Menurut Yuta, jika dia dalam kondisi semangatnya, Hakari bisa lebih kuat dari Yuta. Namun dengan cepat Maki mengatakan, tentu saja tidak. Di sini masih belum jelas apakah kita bisa benar percaya dengan perkataan Yuta yang mengatakan Hakari bisa lebih kuat dari dirinya, atau percaya dengan Maki bahwa Hakari tidak lebih kuat dari Yuta. Walaupun begitu, perbandingan kekuatan keduanya paling tidak 11-12. Dan sebentar lagi kita akan dipertemukan karakter yang sudah lama disebutkan ini. Dengan disebutnya Hakari di sini, sepertinya ada kemungkinan Hakari juga sudah mengetahui mengenai Geto palsu atau Kenjaku yang menjadi musuh utama kali ini. Dan dia sepertinya masih bergerak sendirian. Bagaimana menurut kalian mengenai Hakari ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya adalah perpisahan antara Choso dan Yuji, karena Choso saat ini akan menjaga Master Tengen dan mengatakan kepada Yuji untuk tidak mati. Adanya scene seperti ini biasanya mengindikasikan salah satunya akan mati, dan kemungkinan besar itu adalah Choso sendiri. Yang terakhir pada chapter kali ini adalah mengenai player pertama dari game kematian, Takaba Fumihiko, 35 tahun, seorang komedian. Dia di dalam keputusasaan mengenai dirinya yang tidak bisa menjadi komedian yang lucu. Dan menurut Ken-san atau karakter yang mirip dengan Kendo Kobayashi yang menginterview Gege Sensei ini, ada dua tipe orang yang bisa menjadi sangat populer. Dan dua tipe tersebut adalah orang yang lucu dan orang yang merasa dirinya lucu. Perbandingan keduanya adalah 50-50. Namun menurut Takaba Fumihiko, perbandingan itu adalah 7-3. Entah kenapa bagian terakhir ditunjukkan perbandingan dan dengan perbandingan 7-3 yang berarti Nanami, 7 yang berarti Nana atau Shichi, dan 3 yang berarti San, Mitsu atau bisa dibaca Mi. 7-3 ini juga adalah nama panggilan Nanami oleh Mahito. Jadi apakah Takaba Fumihiko ini memiliki teknik kutukan yang sebelumnya dimiliki Nanami? Dan itulah akhir chapter 146. Dari aturan-aturan permainan kematian yang dijelaskan, lalu Megumi yang menjadi kepala keluarga Zenin, pencarian Hakari yang dikatakan lebih kuat dari Yuta, dan terakhir adalah player pertama Takaba Fumihiko yang sepertinya membawa kekuatan kutukan dari Nanami. Sangat menarik bukan chapter kali ini? Bagian apa yang kalian tunggu di chapter selanjutnya? Apakah kemunculan Hakari? Tuliskan pendapat kalian mengenai chapter 146 Jujutsu Kaisen di kolom komentar. Itu saja pembahasan chapter 146. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.